jadi 5 juta gitu. Jadi 5 juta, apakah jadi 4 juta gitu kan? Bapak sanggupnya berapa? Tapi bulannya diperpanjang. Ya. Hah? Tapi bulannya Iya. diperpanjang. Iya. Ya. Pikir kemarin 3 bulan ini nggak bayar dulu, tapi mundur 3 bulan ke belakang otomatis nggak gitu ya. Paling kita itu aja, apa diperingan ininya aja suratnya. Tapi kalau misalkan dia emang nggak bisa bayar, itu nanti ada ketentuan. Ada ketentuan selanjutnya. Nah, ini kalau apakah di adjustnya di sudah ke pimpinan kan? Oke. Bung. Ya, langsung aja ke pembicara ketiga aja deh. Bang Idam dari Bang Kalbar daerah. Monggo Bang. Sibuk apa ya? Sibuk apa ini? Ntar ya, lagi ini nih, aduh. Ada pasien, ada pasien. Ada pasien. Ini mah. Ya, pasien. saya mau nanya ke pembicara terakhir, bisa? Udah dikat aja capek. Kagak, gue mau nanya, itu kalau di sana buka puasa yang ciri khasnya apa sih di Kalbar? Biasa, sirup marjan. Nanya Aduh. Pajar tuh ada Mas Pajar tuh. Ya, monggo tadi terputus Jar, monggo Jar. Sebetulnya udah Agung semua jawabannya sih. Di gua beda. Enggak punya tips. Iya. Keren Agung. Keren. Beneran. Itu udah mewakilkan kita semua kalau Agung beneran. Kalau di Fajar bukannya apa? Divisi apa di sana? Divisi apa? Divisi apa di Oh, aku di IT development. Ngapain aja gitu? Ngapain aja gitu? Itu kalau kita ya itu aja kan sebenarnya. Mencari apa ya? Sekarang lagi mengembangkan aplikasi sama buat menghemat biaya lisensi gitu loh. Server kita nggak tambahin dulu. Lebih ke optimisasi sistem sih sekarang, optimalisasi sistem sih. Gitu. Satu divisi berapa orang sekarang? Satu divisi aku ngebawahin 7 orang sekarang. Oh, sudah kadif ya? Belum. Masih jauh. Ya, itu udah itu. Itu servernya Niaga masih di Bintaro bukan? Ya, satu di situ, satu lagi di Cyber. Cyber 1, Cyber 2. Di itu di Tendean. Oh, Cyber 1. Cyber berapa lupa? 3, 1 ya? 1. Lu nggak coba ini? Lu nggak coba bermigrasi pada cloud system? Cloud system. Lagi. Kita lagi pakai AWS sekarang. Mau nyoba AWS ya? Lagi berarti nggak? Apa itu AWS? Mau pakai provider siapa? Patri duluan. Itu Kayak Bakri deh. Kayak pakai Bakri. Jualan ketahuan. Jualan. Senggol dikit. Pulang apa? Gitu sih. Mau nanya Jar. Ya, monggo Pak Faisal, silakan. Mau nanya nih. Ya. Jar, kalau bank itu IT-nya pihak ketiga apa dia punya sendiri? Kita ada sendiri, ada pihak ketiga. Kita ada aplikasi dengan pihak ketiga kan. Tergantung lotnya. Oh, gitu ya. Lu bayangin kalau bank punya pihak ketiga mah repot. Soalnya rentan Om. Rahasia nasabah. Skemanya gimana itu kalau IT di perbankan per 42 biasanya. divisi, bukan divisi, per daerah atau terpusat, misalnya BRI sama gimana juga? Di kita jadi satu bagian, cuman
masing-masing integrasi itu ada bagian masing-masing gitu. Ada front end-nya, ada di middleware, ada di back end-nya, segala macam dipisah-pisah Kang. Jadi nggak satu IT itu menghandle semua keseluruhan sistem dulu. Nah, kalau Kang Fajar bagian dari? Aku developer, programmer. Oh, programmer. Berarti Kecil, kecil, mendingan di infra. Kebiasaan deh. Kalau gua tambahin ya, jadi biasanya bank itu dia kan punya kantor pusat ya. Ya. Infrastrukturnya besarnya di pusat. Kemudian dia harus punya DRC. Beda ruangan, beda gedung sendiri, beda daerah sendiri untuk DRC-nya. Nah, kemudian untuk daerah-daerahnya biasanya ada area, kalau enggak bukan area. Core wheel. Ya, core wheel, kalau enggak apa namanya ya. Jadi sebenarnya sistemnya langsung by ini aja, by regional nanti ada tuh. Kalau nggak pusat aja, karena sistemnya sudah terintegrasi semuanya. Yang penting misalkan gini, yang penting koneksi cabangnya oke. Koneksi cabang-cabangnya itu oke, seperti itu. Karena pengalaman gue dulu pernah nanganin Bank Danamon di BSD pusatnya. Sama ini, sebelum Niaga campur ke Lipo, itu gue ikut migrasikan Lipo Bank sama Niaga. Jadi mereka Lipo dan Niaga nikah, lahirnya CIMB Niaga. Itu dimigrasi di DRC-nya sampai ke dari Kawati ke Bintaro. Iya. Kira-kira sih paling simpelnya. Tapi kalau di server di DRC-nya itu mereka penuh, ada divisi sendiri biasanya. Ada divisi sendiri nanganin itu. Terus beberapa juga ada aplikasi yang emang kritikal itu dari regulatornya kan wajib 6 bulan sekali ada slide PR gitu. Langsung ada simulasi, itu harus ada rutin itu. Ada dilarang nyangkut itu kucing. Aku ada di step atau biasa kena itu yang bermanfaat. Jadi siapa kapan itu ya? Kenapa? Iya. Pembicaranya ada satu yang penjaga toilet juga. Satu lagi masih ngunduh film. Monggo Bang, hidup. Ayo. Yang penjaga toilet yang lagi ngunduh film silakan. Yang lagi ngunduh film silakan. Iya. Ditutup aja. Apaan ya? Puasa ngunduh film apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jadi gimana ini? Mulai dari mana ya? Dari film apa dulu? Nggak, Dari film terbaru. Kalau Fajar kan mungkin belakang meja ya, lebih ke IT program development-nya. Kalau aku lebih kayak ke Agung, bagian operasional. Kirain depan pintu. Iya, bukain pintu, selamat datang. Terima kasih sudah datang di Bang Kalbar gitu. Masalahnya kalau kayak Agung bilang sih terkait pandemi sekarang, orang memang lebih banyak saving ya, nyimpan uang. Karena tapi nggak kalau di daerahku tuh nggak juga nyimpen tuh bentuk rekening, karena banyak orang-orang tua juga masih pemahamannya nyimpan tunai di rumah. Nah itu masih banyak di sini. Jadi kalau kinerja ya gitulah sekarang, nggak bisa diharapin. Orang maunya apa ya, yang kredit tuh maunya di kayak istilahnya apa ya, nggak usah kayak Didi bilang tadi, bisa nggak usah setor dulu 3 bulan. Kita sih secara dari aturan dan keputusan pusat nggak ada. Itu paling aku ngelihatnya kebijakan masing-masing cabang atau cabang pembantu. Ada sih yang ngadu kemarin tuh, bisa nggak kasih keringanan, soalnya saya usahanya kantin sekolah, ya kantin sekolah otomatis off kan karena sekolah juga libur. Ya paling di kalau yang kayak gitu diringanin masa waktunya ya, setoran yang biasanya
tengah bulan ya dikendorin mundur seminggu atau 2 minggu. Cuma kalau misalnya dia mau nggak bayar ya nggak bisa. Karena kalau bank swasta juga yang aku lihat ada aturan itu yang bisa dikasih keringanan untuk lagi kondisi gini tuh yang memang ada kaitannya sama COVID-19-nya, misalnya ada anggota keluarganya yang sakit karena itu, nah mungkin bisa. Cuma kalau usahanya yang stop karena libur sekolah atau apa itu ya nggak ngaruh. Kalau operasional harian emang agak ribet sini karena orang di daerah tuh nggak peduli. Ada tuh sama aja sih di tempat lain. Social distancing, physical distancing tuh nggak ada. Karena di kantorku ada layanan samsat, pembayaran pajak kendaraan. Nah itu yang rame-ramenya sekarang tuh itu. Makanya disiasatinnya tuh kalau pagi sebelum orang datang dikasih nomor antrian dulu, kasih nomor antrian. Ntar masuknya nggak bisa semuanya, masuk 55, keluar satu, masuk satu, keluar satu, masuk satu, sampai operasionalnya selesai. Nah, seperti itu sekarang. Makin dekat mau lebaran, orang makin ramai bayar pajak. Karena tahun lalu kan, kalau namanya mau lebaran tuh orang banyak beli kendaraan tuh. Nah, ini tahunnya untuk bayar pajak lagi gitu. Makanya kalau transaksi yang ke banknya ada lah, tapi yang transaksi di luar banknya juga banyak. Harus tega sih, harus tega sama nasabah ini. Karena mereka benar-benar teganya, ribut teganya. Mau misalnya kursi disilang kayak nggak boleh duduk, terus suruh antri, orang nggak peduli. Hari libur kemarin aja tuh, yang tanggal 7 itu, hari Kamis, pagi-pagi tuh orang datang ke kantor, nongkrong di tangga, mau bayar pajak. Padahal hari itu tanggal merah gitu. Karena memang ya orang kalau udah di sini, aku mau bayar pajak nih, ya udah datang aja. Nggak tahu itu kantornya nggak buka, kayak ada orangnya, gitu. Cuma repotnya kalau aku kan kerjanya lewatin kejar. Thank you. Yuk. Assalamualaikum. Sorry. Thank you. Iya, oke. Lanjut. Pak, aku repotnya sekarang ngelewatin 3 kabupaten kerja. Jadi kalau pulang tuh agak was-was aja, was-was ini aja sih apa? Posko-posko razia. Itu aja sih. Berarti jauh rumah. Jauh. Perjalanan 4 jam. Jarak sekitar 200 kilo. Naik apa? Kalau sekarang bawa mobil pribadi, Bu. Biasanya kan taksi nih, kendaraan umum. Agak was-was juga, kita nggak tahu sebelum kita naik, kita nggak tahu dia ada ngangkut penumpang siapa, dari mana. Jadi udah hampir 2 bulan gantian sama teman. Minggu ini aku yang bawa mobil, minggu depan dia yang bawa mobil. Gantian. Jadi ya kayak gitu aja sih. Kalau rutinitas ya tetap jalan, cuma jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Karena udah dihimbau, ya sama lah. Se-Indonesia juga ya gitu orangnya. Jadi ya itu aja sih paling. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Nah, monggo, Bang Faisal atau Bidi mau tanya. Pak polisi numpang tanya sebentar. Misalnya jam berapa sekarang? Kenapa? Jam berapa sekarang? Sama lah, Di. Oh, sama ya? Yang beda tuh sama Rindang sana. Oh. Samarinda siapa? mau nanya. Samarinda teman-teman IT siapa? Teman TI. Hah?
Anak-anak Icam. Hitam ya. Icam, Rini, Dedi kemarin tuh, Dedi Hermano, Pokari dua, iya. Pokari dua. Pokari. Cam, mau nanya Cam. Ya, monggo silakan Pak. Nah, Kalau bank daerah itu sasaran ininya mana apa aja sih Cam? Sasaran namanya nasabah. kan Sasaran nasabahnya itu sebenarnya sama Sal, cuma karena tukang nasi di warung. ada kebijakan gaji PNS tuh lewat kita. Nah, jadi sekarang lebih banyaknya tuh kalau fasilitas kredit apa tuh ke PNS. Tapi nggak untuk daerah kemungkinan gitu. misalnya ada yang mau minta biayain kredit buat usaha toko gitu, bisa juga. Maksudnya untuk umum juga bisa. Posisinya sekarang yang lebih gede ya PNS. Nah, SKPD masuk sana semua ya, semua SKPD Kalbar. SKPD Kalbar, alhamdulillah rata-rata ke Bank Kalbar semua. Tapi itu juga kan tergantung kepala daerahnya. Ada juga daerah yang dibagi-bagi, misalnya ke BNI berapa, Mandiri berapa, Bank Kalbar berapa, ada juga. Ya, yang gaji pokok di Kalbar, tapi tunjangan di Mandiri gitu ya. Bisa, tergantung. TKD, tunjangan daerah. Kalau lu punya nomor rekening bank mana? Mandiri, BCA, Bank Mega. Kalbar nggak punya Bang Kalbar? Bank Kalbar ada lah. Itu gaji. Itu gaji pastinya ya. Enggak, soalnya kan fasilitas namanya bank daerah, kita kan fasilitas nggak sama lah sama bank plat merah kayak BRI, Mandiri, BCA. Fasilitas itu ya aku tetap perlu, misalnya transfer, kalau kayak fasilitas apa ya, mobile banking mereka kan lebih lengkap. Nah, jadi ya tetap pakai. Nggak bisa ngandalin cuma Bank Kalbar tuh, nggak masuk akal. Apes tuh kalau ngandelin cuma dari satu tuh apes. ini yang masih gua bingung tuh pengelolaan IT di bank itu ya gimana ya Am? IT di bank tuh kalau Bank Kalbar ya kita tetap ada vendor untuk database, untuk backup kita Lintas Arta itu untuk backup data. Lintas Arta kan dia server Jakarta sama Bandung ya kalau nggak salah. Nah, kalau sistem ada vendornya namanya Sigma. Sigma Cipta Caraka. Kan banyak tuh yang pakai tuh. Tapi dia bisa ke database perbankan Kalbar nggak dia? Nggak. Bisa masuk nggak? Nggak. Jadi gini kalau bisa di breakdown, itu kan punya cabang banyak ya, setiap daerah, sama pusat, sama KCP segala macam. Nah, ada yang punya ada yang dia kerjasama dengan kayak seperti Danamo, dia dulu kerjasama dengan Lintas Arta, karena punya ujung ternyata ujungnya satu sumber. Danamo Indosat itu kerjasama. Dia dengan Telkom. Jadi mereka koneksinya menggunakan VPN biasanya kan melalui internet. Jadi jaringan datanya si servernya biasanya jalur private, virtual private network atau VPN. Nah, itu dari sisi connectivity ya. Biasanya sekarang udah mulai optik, tapi kalau mungkin udah agak jauh, biasanya pakai radio. Dia harus punya satu cabang minimal dua konektivitas, 2 jalur. Jadi ketika misalkan lewat Telkom mati, dia harus punya dia harus langganan dengan XL, backup lain. Dan itu harus redundant. Ya, jadi ketika kan gini,
satu kasus ATM mati itu bukan berarti listriknya mati biasanya, tapi biasanya connectivity-nya aja yang mati. Iya. Jadi dia tidak bisa collect data server ke Jakarta. Nah, mungkin dia cuma pakai satu, atau masalahnya biasanya kayak gitu. Karena gue dulu berapa tahun tuh, 3 tahun gue nanganin Bang Danamon, Bang Lipo ya, untuk jaringannya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk servernya dia punya sendiri, dia punya data center sendiri, dia punya sistem sendiri. Di PC-nya pun beda-beda. Ada di PC misalkan di PC ATM, untuk ATM aja dia punya. Kalau bank-bank besar di PC network dia punya NOC-nya sendiri. Makanya gua koordinasi biasanya dengan karena gua pernah orang network yang ditempatkan di bank, di Danamon, di Lipo, di sebagainya, jadi tahu dia punya NOC 24 jam. Jadi ketika misalkan ada cabang Kalimantan, Danamon atau Bank Mandiri mati, akan ada tuh di monitoring itu namanya NMS, Network Monitoring System, dia akan alarm warna merah atau nanti ada bunyi, ada notifikasi. Dia akan ngecek, oh ini dari networknya dicek, oh ini gimana di ping, bahasanya kan cuma itu, di ping sama di telnet, di ping tes jaringan mati, oke, dia pakai siapa jaringannya, Telkom, laporin ke Telkom misalkan, seperti itu. Untuk konektivitasnya aja. Kalau untuk nanti di dalamnya dia punya infrastruktur sendiri, kayak server sendiri. Nah, server itu bisa, dia ada divisinya sendiri, tapi ada dipendorkan, misalkan untuk maintenance-nya, untuk upgrade-nya, itu biasanya dipendorkan. Untuk peralatannya ada yang sewa, ada yang enggak kayak gitu. Tapi memang, nah untuk tadi hubungannya dengan Bank Indonesia dan lain sebagainya, itu ada konektivitas sendiri. Jadi bank ini harus terhubung dengan server ke Bank Indonesia atau ke BEJ atau lain sebagainya. Itu ada konektivitas sendiri. Di situ ada ibarat kata apa ya? Jadi mereka punya hubungan tersendiri melalui biasanya VPN, virtual private network, yang tidak bisa. Itu sih aman ya, bukan lalu jaringan internet. Kira-kira seperti itu, Sal, bayangannya. Oh iya. Sekarang mau nanya pernah nggak ente ngentri data? Ini kan urusan duit ya. Ya. Misalnya selisih gitu bukan selisih, artinya gini, misalnya tambah nol, kelebihan nol. Bukan, misalnya trafficnya lagi kacau atau aplikasinya error. Terus? Iya, maksudnya pernah kayak ngalamin gitu? Kalau bantuan tuh biasanya gini. Dari teknis IT-nya ya? Iya. Pengguna. Kalau kita kan biasanya yang sering harian yang transaksi tinggi kan teller tuh. Operasional. Kalau gangguan tuh biasanya, misalnya jaringannya lagi down, itu paling layar ngeblank. Karena dia nggak bisa connect ke server. Misalnya saat mau validasi, orangnya ada nabung 1 juta, pas kita mau validasi, down. Itu sebenarnya algoritma dari servernya udah ada, gimana untuk penanganannya. Cuma memang kalau misalnya lagi down gitu, kita manual cek juga. Ini orang udah istilahnya tervalidasi atau enggak. Tapi biasanya kalau misalnya ada gangguan gitu sih, biasanya transaksi tetap gagal sih. Harus diulang lagi. Itu otomatis retur dari sistem. Paling yang kebablasan tuh biasanya masih tuh ATM. ATM tuh kadang orang narik uang nggak keluar. Nah itu masih. Itu masih. Nah itu solusinya gimana biasanya itu? Kalau ATM itu kita ada bagiannya, ada electronic bankingnya kan. Kalau selisihnya orang istilahnya selisih lebih, kita nggak tahu. Misalnya ada selisih 5 juta, kita juga harus nunggu konsumen datang, nasabah. Selama orang nggak ada komplain kan kita nggak tahu uang siapa. Nah jadi nunggunya ya nunggu nasabahnya datang, komplain. Nah, atau kita ngirim surat ke
bagian elektronik banking itu. Jadi di penampungan tuh ada misalnya 6 juta selisih lebih, tolong tindak lanjut, ntar dia periksa. Karena kalau namanya transaksi ATM, transaksi tapi gagal, itu elektrik jurnalnya pasti nggak kecatat, meloncat, nomor urutnya ngelewat gitu. Oh gitu. Ada 003, habis itu misalnya ada yang transaksi lagi harusnya 004. Ya. Nah itu nggak ada, atau nanti 005. Artinya ada kemungkinan walaupun uangnya nggak sempat saya tarik, sistem sudah bisa ini ya sebenarnya. Ada kemungkinan karena kebuka. kalau ATM, karena dari kalau ATM itu kita masukin kartu aja itu dicatat. Oke. Insert card catat. Dia ada lognya biasanya, log per ya, historinya lognya. Ya, ada lognya. Waktu dia masukin kartu kan udah kecatat, cuma waktu dia transaksi nggak kecatat. Nah itu bisa kelihatan. Karena setiap transaksi itu ada jurnalnya, ada elektronik jurnal, jurnalnya itu. Nah, kalau dia ada masukin PIN, masukin kartu, tapi nggak ada transaksi kan bisa dilihat. Kalau orang itu komplain di waktu yang sama, berarti memang ya itu mungkin uang yang bersangkutan. Gitu. Ya artinya walaupun meninggalin ATM ada kemungkinan mesin membuka lubang duit itu enggak ya? Oh, enggak. Uang itu nanti walaupun kartu sudah kita ambil. Kalau mesin kita harus nunggu saat cash in cash out ya, harus saat nggak bisa orang komplain saya kedebet 500 langsung kita buka mesin, nggak bisa. Dia harus nunggu. Kalau dia mau komplain bikin keluhan, dia nunggu setelah kita isi ulang ATM-nya. Nah itu waktunya kita periksa. Karena kan yang transaksi di ATM ini kan nggak cuma nasabah bank Kalbar. Bisa aja dari BRI, dari BNI. Nah, nggak mungkin setiap orang keluhan kita bukain, setiap orang keluhan kita bukain. Iya. Salah gitu. Tapi operasional yang paling repot tuh teller ya? Kalau sebenarnya operasional paling repot tuh ya tempatku, cabang pembantu itu KCP. Karena aku membawahi 3 sampai 4 orang. Dan beda-beda semua, teller 1, frontliner 1, kredit 1 itu. Resikonya ke aku semua. Kalau teller itu repotnya gini Sal, risikonya langsung. Uang kurang, hari itu harus langsung ganti. Nggak bisa nunggu besok, nggak boleh. Berarti ganti tellernya? Tergantung. Namanya selisih kan kita cari dulu. Kalau memang nggak ketemu, ya kebijakan. Kalau cepet gocap ya biasanya sih tellernya langsung nutupin. Ini bener nggak sih kalau di perbankan itu ada jalur khusus Semua perusahaan ada lah. Ada ya? Semua perusahaan ada. Enggak, kayak gini misalnya ya. Ada nasabah yang bawa uang cuma 50 juta, ada lagi nasabah yang bawa uang 200 juta. Itu 200 juta dulu prioritas ya? Enggak juga sih. Nasabah prioritas itu kan nasabah yang sering transaksi sama kita, udah memang nominalnya gede, terus sering transaksi. Memang ada beberapa sih ada, yang nggak antri itu ada, datang cuma anterin, udah biarin aja. Oh itu mah ini biasanya priority sudah tercatat oleh bank dan udah member dan isinya dia nabungnya emang udah besar. Iya kita juga udah tahu. Ibarat kata orang banking biasanya bisa juga visit ke dia. Iya, lagian jemput. Kalau orang lain ngeliat juga orang udah paham. Karena lu belum pernah ya Sal yang ngerasain gitu ya? Dia orang lu belum pernah sih ya ngerasain gitu ya? Kayak lu berapa juta sih emang? Iya, makanya gua nanya ini. Kan sering diprioritasin gitu. Kok bisa? Gua kalau ke banknya ke BCA lagi pasti dijemput gua. Ini dianterin sama satpam tapi man. Kalau mandiri itu udah dipisahin. Kalau prioritas tuh dia ada mandiri priority. Jadi kalau kita ke tempat Bang Ita besok langsung ke ruang Bang Ita aja lah ya, Dak? Iya.
Itu prioritas kan? Nah, apa Namanya? Ya kalau besok kita mau nyetor ke Bang Kalbar, langsung ke ruang Bang Idam aja langsung itu. Oh, Ya. datang aja ke rumah, nanti aku bawain, lumayan lah, 4 lembar. Iya. Enggak, gini kenapa gua nanya begini? Ya. Gua pernah apa sih namanya ngurusin uang yang kecil-kecil sama ngurusin uang yang pernah gede ya. Ya. Nominal gede itu. Wah, itu lain itu dari raut mukanya aja lain itu. Gestur ya. Itu pasti ada yang kayak gitu. Kita aja di sini aku kalau misalnya ada orang mau nyetor gede, kita tanya dulu pecahan berapa. Nggak bisa orang datang 200 juta, blok aja 200, tahunnya uangnya 10.000, 20.000. Peng-pengan. Iya, nggak bisa, karena kalau dia minta kita yang susun, nasabah yang udah antri itu kebenggalai. Iya. Nah, orang pasti ngomel, saya ini ngantri kok nggak dipanggil-panggil, musuh duit aja kan. Enggak, yang tadi gue cerita, yang gue bawa uang kecil dengan yang besar. Kalau yang besar itu langsung diajak sama teller itu, Pak, silakan Pak ke ruang pimpinan saya. Iya. Iya, biasanya itu. Untuk di prospek maksudnya. Nah, prospek, wih, orang kaya nih. Orang kaya. Tapi itu biasanya di kota ya. Di kota. Kalau cabang-cabang di daerah sih jarang. Ya tempatnya kecil, nggak segini. Ya, foto banyak toke di sana ya. Toke sawit. Tergantung daerahnya dong. Iya. Toke sawit, toke karet. Ya. Itu kalau itu kan Bank KCP itu kan dia punya berangkas ya. Iya. Kalau digesek-gesek sama babi ngepet, hilang nggak tuh duitnya? Itu ya. Aku heran ya. Nggak ada babi ngepet sampai sini. Bodoh, baru datang ya. Iya, itu babi dia. ngepet cuma di Jawa kali. Bukan ngomongnya. Oh, enggak, di sini ada babi ngepet. Bank itu ya. Padahal nggak ada juga istilahnya nanem apa pojok-pojoknya gitu. Nggak ada. Ya, nggak ada kan. Itu teknologi aja kan. Tapi selisih nggak di berangkas? Nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Belum pernah juga kedengaran namanya masukin duit hari ini ya, kas 2M. Besok pagi pas ngambil kurang misalnya 50 juta gitu, nggak pernah. Ya enggak, tuyul tuh nggak mungkin gede. Tuyul tuh 100.000, 500.000 tuh. Itu tuyul temen dekat tuh kalau hilang selembar gitu tuh. Boleh. Mantap. Oke. Tuyulnya model kartu ATM kali. Nah, itu. Malah yang ini, yang kejahatan yang banyak dilakukan banker itu menyisipkan saldo kecil dari beberapa nasabah dimasukin ke sebuah rekening. Kayak dulu kasusnya di Citibank ya. Yang dia ngambilin recehan 1.000. Iya, ambil ujungnya dimasukin ke sebuah rekening. Cuman kalau dikali jumlahnya nasabah kan lumayan. 1.000 nasabah ya? Iya. Kali 1.000 kali bulan. Modus itu banyak sih kalau di bank. Ya kalau kita intinya waskat aja, user. Yang penting tuh user. Tapi kalau KCP jarang sih ya. Enggak ini Val. Enggak jaminan juga. Yang jelas tergantung orang. Pertama gini. Berarti oknumnya ya? Ya, yang jelas tergantung orang. Kadang orang yang jadi pejabat umurnya udah lanjut, itu akan malas megang dengan sistem. Mereka akan agak malas untuk belajar lagi tahu sistem. Jadi kadang ada yang untuk verifikasi, otorisasi dipercayain ke bawahannya. Nah itu kadang losnya di situ. Itu aja sih. Iya. Semuanya itu di sistem, semuanya kan ada digital footprint-nya tuh ada, jejak digitalnya tuh ada semua. Iya, lognya. Ya, misalnya
kartu ATM di nasabah di Bank Kalbar, aku terminate, aku keluarin lagi, aku bikin lagi. Ya kelihatan usernya siapa, terus nanti ngaktifinnya di ATM mana, transaksinya di mana bisa. Intinya waskat itu pengawasan melekat. Kalau udah kendor waskatnya udah. Di perbankan tuh karir tuh berapa sih maksimal usia? Karir? Iya, maksudnya di pensiun, masa akhir pensiun. 57 kalau di Bank Kalbar 57. 57. Kalau teller? Kalau teller? Cewek biasanya Teller. umur 30-an masih, 35 ya. Biasanya lah, sih kalau di segitu. atas 30 sudah dilempar ke back office biasanya. Ya, kan beda bank nih, tempatku masih. Ya 30 baru masih hot-hot kok. Ya. Pesona kalbar biasa. Tapi kalau BCA ya kontrak, frontliner 3 bulan. Tak ganti tuh BCA tuh, 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Beda BCA. swasta sama plat merah beda biasanya. Ya, kalau Mandiri nggak salah 30. Sampai umur 30 dia dikasih pilihan. Berhenti atau ikut tes buat ke back office. Itu Mandiri. Kalau Mandiri itu biasanya kalau ada jalur ODP namanya. Ya kalau ODP kan dari pertama. Kalau memang maksudnya yang udah keterima awal masuk jadi teller aja gitu loh. Oh, bukan jadi PDP ya? Dari ODP ya? Oh, ODP. sorry, ODP itu langsung, Ding. Maksudnya orang luar langsung jadi jadi supervisor ke atas lah gitu. Ya memang nggak mungkin juga sih cewek selamanya sampai umur 40 jadi teller, nggak mungkin. Kecuali cantik. Masa cantik-cantiknya 20 sama umur 40 ya milih 20 lah. Itulah gaya omongan orang bank ya. Kayak gitu ya. Ya kan jual dulu. Makanya laki-lakinya tuh pasti selalu seger aja gitu kan karena ngelihat frontliner. Mana? Tempatku laki semua. Hah? Itu laki semua. Teller laki, CS laki. Pantesan Google Meet kali ini batangan semua, nggak ada ininya. Jalannya agak lain nih. Aduh. Pantesan dari tadi tahu tuh di atas meja pasti tangan ngetril itu. Emang Kalbar nggak ada. Kan biasa ngitung duit kan kalau ngetril itu. Bang Kalbar emang nggak ngerekrut ini yang cewek-cewek dari ini asli daerah. Kalau KCP biasanya ini sih. Gini Sal, kalau kantorku nih kebetulan kan jauh. Ya itu kan ngeliat kan harus nyebrang. Anak-anak yang baru-baru tuh kalau ditempatin di sini belum ditempatin udah nah ya itu dulu. Daerah mana? Pimpinannya udah kalah dulu, Pak janganlah saya ke sana Pak, jauh. Lu daerah mana Sam? Tempatku nih nama kecamatannya Jawai. Jawai. Dia di bawah Kabupaten Sambas. Oh, ya. Berapa menit kalau dari Sambasnya langsung? Nyebrang. Kalau ke Sambas sih nggak jauh, paling lah hampir 45 menitan gitu sampai. Cuma nyebrang lumayan sekali lah ya. Pakai boot berarti kalau nyebrang? Nyebrang tuh pakai sampan aja, naikin motor. Nah. Berarti dekat sama itu dong ya? PLBN? Lintas batas. PLBN Aruk. Kalau PLBN-nya Aruk. Oh, PLBN-nya Aruk. Itu masih masuk Sambas? Masih, di bawah Sambas itu Aruk. Oh, berarti sering ke sana juga. Maksudnya biasanya ada kantor cabang atau KCP di sana? Cabangnya tetap di kabupaten, di Sambas. Di Aruknya itu KCP-nya. Kalau di sana ada ceweknya? Ada lah, Pal. Itu yang Jalan Gusti Hamzah ya? Jalan Pekong.
Tekong. Jalan Kelenteng kalau nggak. Kelenteng Setembang. Nah, Setembang. Sentebang. Sentebang itu nama desanya. Pak Agung masuk lagi nih Pak Agung. Iya, udah nyampe di rumah tuh kayaknya tuh. Udah nyampe di rumah. Gue rumah siapa nih, Gong? Nyampe, Gong. Gue rumah istri nyampe. Baru Ini nyampe bukan rumah Lina kan? Ini bukan rumah Lina, ini mesti rumah orang lain ini. Rumah dinas. Oke. Kasih Pak Admin, gimana nih? Ya, terserah lanjut atau bagaimana? Ya, Terserah narasumber, terserah aja nih. Ya, Bang Rival, masih ada yang tanya mau diobrolin? Tuh, daerah lu pinggir kali, pinggir laut ya? Pinggir laut. Dekat Pemangkat ya? Oh, Iya. dikejar sama Didi cari Google Map. Wah, mantap. Tugu Ketupat berdarah. Waduh. Oh, itu histori tuh, kerusuhan dulu tuh. Oh, iya. Itu kerusuhan hari pertama Lebaran. Makanya dibikin tugunya Tugu Ketupat berdarah. Itu ya, Dayak sama Madura ya? Hampir Madura. Orang setempat sama orang Madura. Hah? Orang setempat, orang Melayu sini. Oh, bukan Sampit ya? Bukan. Oh, ini kan Sampit dominannya Melayu. Kalteng. Ke sini Oh, dominannya udah pindah Melayu. dia. Oh, Sampit tuh di Kalteng ya, udah pindah ya? Udah beras merah, beras putih kemarin. Kalau nggak kendor dia Bubur merah, Sampit tuh bubur biasanya. putih. Kendor nggak? Enggak nih Sampit. Nah, betul. Iya. Rumah lu di mana? Rumah lu di mana? Ini Cikura. Apanya? Rumah lu di mana? Di Pontianak lah, di Pontianak. Pontianak di. Berarti balik hari, setiap hari ya, bolak-balik. Ayo mah jauh kali. Ya, jauh lah. Oh, Kan kali. aku bilang tadi 4 jam. S3. Am ini penganut S3. Setiap Sabtu Iya, setor. Jadi makan telur kecap tiap hari ya? Nggak bisa tiap hari. Nggak mampu, roboh. Tumbang. Makan telur kecap lah. Nanti lu Waduh. naik Carlos tuh. Oh iya dong. Sama sih Berarti dia. lu lewat, lu pulang lewat Pangkat, Singkawang, Mempah, Sungai Piuh, Jumlah. Iya. Ntar dari sini. Dari sini nih nyebrang ke Tebas. Tebas nanti ke Pemangkat ke Singkawang. Lewat Mempawah baru Pontianak. Naik Gojek berapa duit tuh? Nggak ada? Nggak nyampe, Om. Nggak ada ojek. Oh, nggak nyampe ya? Menginstal gimana? Belum. Ini teman-teman yang di grup, nggak ada yang nambah nih tadi nih. Nah, ini kan pembicaranya itu aja, pesertanya itu aja. Udah di woro-woro. Peserta pembicaranya kan itu aja dari kemarin. Besok muter lagi ya. Siapa lagi gitu kan. Besok narsumnya ente terus. Hai, yang lain dulu lah. Tentang inilah, tentang pengalaman ngakal lah. Besok Repal. Iya. Besok narsumnya Repal sama Aku Rusdi. apa? Sebagai orang sakit. Hostnya Idam. Nah itu kan muter aja udah. Ya nggak apa-apa. Kok jadi aku? Ya kan muter aja emang. Cuman perlu dikaji kayaknya jamnya belum kita kaji lah sama-sama. Perlu kita kaji Jamnya. Iya, jamnya ini guys. Iya. Ntar dihitung-hitungan dulu lah. Ya, Jamnya. tambah rame. Jamnya kemarin tuh aku hubungin narsum yang lain ya, selain Aam, selain aku, selain Fajar tuh. Kalau jam kerja nggak bisa, Sal, katanya. Nggak bisa ini, komunikasi online nggak bisa, uang. Begitu.
Gak enak aku sama atasanku katanya gitu. Gak apa-apa, seadanya aja. Enggak apa-apa. Tapi kemarin waktu yang nyoba, waktu yang jam 12-an tuh rame loh. Siang. Ya waktu Tapi pertama nggak bisa ya. lama. Iya. Tapi nggak bisa lama. Ya. Karena jam 1 Iya. kita kan kalau yang kerja, semua lagi. nah udah harus istilahnya aktif lagi. Iya, berarti jam 12 aja sampai jam 1 gitu ya. Ya kalau sejam itu udah rame kayaknya. Ada si Aswar, Maradi. Ya, Maradi di mana Maradi? Maradi di mana? Maradi. Ada Tony. Coba ini apa pembicaranya besok Aji jadi pembicara. Aji. Ah, Nah, ya, ya, boleh. Aji aja. Gak apa, maksudnya kita ini loh, apa namanya pandangannya berbeda. Sekarang kan bankir. Nah, besok kan dia kan katanya kemarin ojek online ya. Iya, iya. Sama gua nggak tahu dia masih di Pos Media atau enggak tuh. Maksudnya ya dia kan kena terdampak gitu. Gimana pendapat mereka gitu. Besok mah Masalah dari itunya besok tuh teman-teman dari ini kali ya, dari semua sektor kali ya. ya. Jadi nggak spesifik. Ya tawarin gitu. aja kalau mau. Iya. Ntar gua coba WA aja Amri dah. Oh, Malinau di sini juga ya, Malinau jauh juga. Kita mau servis motor dia. Dari lintas ini Nyuci dah, dulu, dari nyuci. lintas apa? Lintas profesi lah. Siapa, Gong? Didi, pakai Udah laptop nyampe kan rumah Di, lu? coba buka Jitsi Di. Nyuci dulu, nyuci Coba baju. buka Jitsi Di. Hah? Nah, coba akses ke Jitsi bisa nggak Di? Bisa kemarin bisa gua. Mana? Aku tungguin nggak muncul-muncul. Setelah itu gua kagak aktif lagi. Udah gua install juga kemarin kan biasanya gua pakai PC, pakai saya laptop. Udah coba kan gua waktu malam itu sama lu kan Jitsi. Iya. Mir. Soalnya kalau menurut aku memang kayaknya lebih ringan. Cuma nggak tahu juga. Lebih ringan. Kalau anak-anak aksesnya di sana gimana? Lagian kan ini open source, kalau Jitsi itu. Ya kalau lebih ringan kan harusnya lebih lancar sama yang lebih lancar. Tapi ini Google Meet kalau menurut gua lebih ini dari Zoom ya. Dari Zoom ya? Iya sih, kalau dari Zoom, Google Meet lebih enak. Lebih suara juga nerima jernih nih dari kalian nih. Ya karena habis pada makan tadi siang soalnya dari tidak kuat. Sebenarnya bukan Masih cerah-cerah. Apa? karena yang online cuma dikit. Apa namanya? Embun pagi apa? Coba kalau online lebih dari 10. Mentari pagi. Mentari pagi masih ada ya? Kalau Zoom saya pernah pakai kelas sampai 30. Lancar nggak? Kalau Terus? Zoom. Itu yang berbayar apa yang gratis? Wait. Lumayan sih dengan satu. Hah? Masih gratisan. Alhamdulillah lancar. Cuman Ngajar mahasiswa. Saya ngajar mahasiswa kelas. Jadi kelas itu rata-rata 30 saya buka bisa. Malah ada teman yang coba sampai 60 benar. Kalau ngajar mahasiswa pakai YouTube Live aja. Iya. YouTube Live. Nanti kalau mau tanya, Kopinya diminum dulu Pak Agung. Sambil. Gung. Apa nih? Bud?
Pulang kantor nih, Gung. Halo? Lagi menikmatin ini nih. Belakang rumah. Cendol. Oh, keren ya. Wah, kelapa muda kasih kayak suruh Marjan ini. Cendol. Kayak hutan kan. Waduh. Luar biasa. Waduh. Lagi nunggu panen mangga tuh. Waduh. Taman safari ini aku. Betah itu kayaknya. Gung. Sampai jam 5 ya. Iya. Yeah. Safari. Nanam apa aja, Gung? Jadi gimana? Aduh ya Allah. Gung. Mangga, paling mangga aja. Suaranya mana, Gung? Sirih merah nih ada. Mana dia, Gung? Apa-apa. Ya, Gung, masuk. Gung. Tadi belum selesai. Apa? Ini kedengeran. Iya, belum gimana? selesai. Jelasin ya. Ente di bagian apa, Gung, di BRI Syariah? Bos. Di operasional. Mau nanya nih, Gung, kalau syariah sama konvensional itu manajemennya beda ya, Gung ya? Kalau manajemen sih hampir sama sih, rata-rata semua bank. Gitu. Enggak, maksudnya struktur organisasinya masing-masing atau ada saling terhubung? Ya masing-masing. Masing-masing. Manajemennya kan masing-masing. Oh. Enggak. Itu bedanya di tulisan, Sal. Kalau di BRI Syariah tulisan diagramnya pakai bahasa Arab. Enggak jadi satu. Syariah. Sokoknya juga harus pakai bahasa Arab. Enggak lah. Yang ngebedain apa namanya? Syariah sama konven kan di syariah sama akadnya aja. Gung, mau nanya, Gung. Kalau syariah itu katanya ada tes khusus ya? Untuk jadi pegawai syariah itu. Ada tes khusus nggak? Seperti misalkan haji, misalkan harus berapa juz nggak? Atau isu doang? Quran paling. Hah? Suruh baca Quran. Oh, nggak harus Suruh baca apa, Quran biasanya. Juz gitu. Baca aja. Enggak juga sih, enggak. Kalau apa? Paling gitu, untuk posisi tertentu. Oh. Al-Baqarah gitu ya, Gung? Iya. Ya enggak lah. Maksudnya ngerti gitu, misalkan surat ini. Ya. Nah, surat ini coba cari surat suruh nyari itu nanti sekian tuh. Coba kamu bacain. Oh. Iya. Istilahnya juga kan beda, Bang, syariah mah. Udah robah, mukorobah. Mudah rebah. Mudah rebah. Robah, murabah, mudah robah. Murabah itu bagi asli apa? Hadiah, titip. Apa ya namanya? Mudah robah itu hadiah. Tuh, cuma ya bedanya cuma di ini di akadnya aja. Yang lain-lainnya mah sama. Kalau yang Iya, kayaknya jaringan di Agung nih rada ini di daerah delay nih ada. Sutet, daerah Sutet aku nih. Pakai ini bagus nggak, Cak? Ini Agung pakai M3 kali, pakai nomor mahasiswa.
Bagus kan? Bagus nggak, Di? Bagus, clear malah. 3 detikan. Buat aku ini lebih ringan, Di. Iya. Ya udah, Rus, gimana Rus? Host, Bapak host, bagaimana Bapak host? Iya sih. Bapak Rusdi? Suaranya juga lebih keras. Gambarnya. Tapi nggak tahu nih kalau banyak layar. Lemes sekali itu, pengen buka itu. Bapak Rusdi lagi nelpon ini. Pak Rusdi, Terus dia lagi telepon. lagi nelpon dia. Ya. Salam. Ini apaan ya? Kok bisa kayak gini? Ya oh. Ini apa? Ini apaan nih, Bro? Hah? Kayak jaringan Fibonacci, tau nggak lo Fibonacci? Apa itu? Ya udah, nunggu Rusdi dulu atau gimana nih? Kita tinggalin aja yuk. Gue nih gudeg. Belum. Rusdi lagi ditelepon sama sama dekannya. Terima kasih, Pak Rusdi. Assalamualaikum. Lagi ditelepon dekan dia. Telepon dekan bentar lagi jadi dokter soalnya. Salam. Masih ya. Nah, Pak Rusdi gimana? Silakan foto Pak Rusdi. Oh iya. Masih ya. Iya. Bagusan ini, Bro. Bagusan pakai Jitsi, tapi suaranya nggak tahu. Ya, masih. Kalau fitur bagusan Zoom ya. Kalau fitur nih. WhatsApp kan Tapi udah kalau- bisa 20 orang kan? Bisa. Tapi WhatsApp Ayo, paling Ros. stabilnya di 8 orang. Terus tutup terus. Hah, Sony baru masuk tuh Sony tuh. Mau ditutup Iya, Sony iya, baru iya. masuk, kasihan tuh. Gue tanya-tanya dulu lah yang baru masuk. Gimana? Silakan. Kan ada tuh. Woi, Oh, Sony. Dulu. Biarin Oh. sambutan dulu yang baru masuk. Ya, Sony. Selamat datang Pak Surya. gantiin gue ya. Gue mau naik sepeda Tanya. dulu, guys. Dadah. Assalamualaikum. Ada penggantinya Sony. Assalamualaikum. Monggo Pak. Ini dites Pak. Ayo Son. Oh, gue sore, Bro. Dadah. Gue aja lu. Ya, ayo Son. Oke. Monggo Pak. Atas peci. Jadi tadi kita sudah bahas tentang apa tadi itu ya? Bahas tentang mengelola keuangan situasi COVID. Nah, tadi ada 3 pembicara sebenarnya. Ada Bang Fajar, ada Bang Agung tuh yang baju merah sama Bang Kalbar dari 3:30 tadi. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan, Bang Tony? Bro, Halo. mic-nya dihidupkan. Ayo Son, Mak. Ayo Son. Son masuk Son. Kedengaran. Oke, Dengeran. kedengeran. Oke. Ya. Didapkan apa, Son? Hah? Ayo Son. Lagi didamkar. Ayo. Hei, Halo, ngomong Pak Sony. ngomong apa ya? ini udah ini. Meetingnya udah mulai. Udah mau Dari selesai. tadi. Udah dari tadi Pak. Udah mau selesai. Aduh. Saya habis Makanya selesai meeting soalnya. Oh iya. Jadi kita tadi Selesai meeting. ngobrol dengan Bang Fajar dari Tangerang ya, Bang Agung sama Bang Idam dari Kalbar tentang perspektifkan sekarang. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak dari Bang
ke mereka, mau ditanyakan atau apa gitu. Monggo silakan. Saya mau pinjam duit bisa nggak nih? Tanpa bunga ya? Oh, sama teman kalau gitu, nggak usah ke bank. Iya, tanpa bunga, tanpa cicilan ada nggak? Oh, bisa. Sedekah Bisa, namanya. namanya sedekah itu. Ke bapak atau emak, ke bapak atau Sedekah itu bukan pinjaman tuh. Iya. Bang Sony di mana nih? Posisi? Saya di mana? Cilegon. Saya di Cilegon, Mas. Kagum aja udah, balik betul lah. Mana kan kagum aja. Kagum tuh. Deket Sama itu. Agung nih. Agung mana nih? Agung di BRI Syariah. Agung Oh, Julian. BRI. Di Cilegon keadaan gimana nih Cilegon nih? Masih banyak pabrik masih aktif kah? Pabriknya sebagian aktif, nggak ada yang tutup. Pabrik masih. Pabrik harus produksi 24 jam. Kan Cilegon biasanya ramai banget tuh. Ini Bang, iya. Kalau kerja yang di pabrik itu full, shift-shiftannya 24 jam. Tapi kalau yang di back office-nya itu dia ada ini 2 hari kerja 2 hari masuk. Son, ente kerja di mana, Son? Saya di Jakarta. Di bank juga? Saya di ini konsultan, IT konsultan. Wih, mantap ini. Termasuk nanganin bank ya? Apa? IT konsultan bank. Konsultan asuransi. Oh, bukan bank. Bukan bank, asuransi. Asuransi sama leasing. Iya. Oh, asuransi pantesan kok masuk langsung tanya kalau pinjaman gimana. Aduh. Oke, mengurangi rasa hormat Bang Sony. Meeting kita udah dibatasi sampai jam 5. Biasanya kita mulai jam 4, ada asar. Tiap Kamis, Mbak ya, Bang kita ya. Mungkin kita akan invite lagi untuk besok Senin baru ya sebelum lebaran lagi ya. Oke, terima kasih ya. Bang Jam. Ilmunya banyak, mungkin info-info yang kita dapat dari sini. Semoga kita bisa saling sharing ke depannya. Ya mungkin yang host mungkin juga tadi tuh maaf tidak bisa maksimal. Saya kembali kepada admin. Dan ini sesi sore ini kita tutup dengan baca sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Cabut ya. Monggo Pak admin. Teman-teman semuanya. Sampai di acara berikutnya. Oke. Ya. Makasih ya. Oke. Terima kasih. Oke, kabarin aja di lewat grup. Semuanya. Sama-sama. Yuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.